selama berada di makam muslim tertua ini gimana Mas kesannya? Bisa di-share ke teman-teman BMI juga Mas, khususnya yang berada di Taiwan yang belum tahu tempat ini Mas. Mungkin bisa dekat ke kamera Mas. Kesannya gimana Mas? Ya? Terenyuh gitu ya? Ternyata juga ada itu loh. Di Cina ada muslim. Ada kuburan muslim, ada di bawah muslim. Begitu. Jadi bangga ya sebagai orang yang beragama Islam. Ya, bangga sebagai muslim ya. Ternyata muslim itu menyeluruh dunia. Menyeluruh dunia, di berbagai belahan dunia ada, di berbagai tempat-tempat dimanapun kita kunjungi, kita singgah itu ternyata ada orang-orang muslimnya. Walaupun itu mungkin sementara saat ini di Taiwan itu adalah minoritas ya Mas ya. Karena mayoritas di sini memang beragama Konghucu ya. Welcome back in my channel guysku. Noni Ayu Indonesia Taiwan, kue setia aku tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel Noni Ayu semakin terus berkembang dalam menyampaikan informasi bagi semua seluruh BMI yang ada di Taiwan khususnya dan seluruh BMI yang ada di dunia. Kali ini saya berada di makam leluhur kita, orang muslim pertama tertua di Taiwan. Dan kebetulan banyak kesan-kesan maupun cerita, tetapi sementara memang kita tidak bisa menemukan juru kuncinya karena pada saat kesini seharusnya harus ada konfirmasi dulu atau janjian dulu dengan juru kuncinya. Kebetulan di jalan tadi tempat kita mau masuk itu tidak bertemu dengan beliau, ya kita naik aja melihat-lihat dengan teman-teman dan tidak lupa juga untuk berkirim Al-Fatihah untuk para leluhur yang berada di sini. Simak terus cerita saya, perjalanan saya menuju makam leluhur muslim tertua di Taiwan. Nampak di kejauhan bangunan Taipei Iling I yang merupakan gedung tertinggi di Taipei. Kita berjalan menuju arah pemakaman muslim tertua di Taiwan, tepatnya di Chongde Street nomor 288. Kami menyusuri jalan seperti layaknya jalan kampung bersama dengan teman-teman yang ingin berziarah ke sana. Apa sih, Mbak? Ulum masih gak kuat. Nyerah apa Lum? Aku kok pengen nangis ya. Iya. Ya tempat-tempat anu bisa berdoa yang baik-baik. Minggir. Aku tuh kayak ada yang nyambut gitu loh. Iya, ya Allah bisa ketemu di tempat makam tempat muslim orang. Ya Allah, bener-bener ya. Gimana perasaannya? Iya, perasaan kita itu naik gunung sini itu rasanya seperti ziarah di makam-makam leluhur seperti Wali Songo ya. Posisinya itu berada di tempat yang sangat tinggi dan kita tuh sejenis seperti naik gunung kayak gini ya. Seperti mau ke makam Wali Allah, termasuk muslim apa ya, orang muslim pertama yang ada di Taiwan. Dan benar-benar merupakan suatu rasa yang berbeda ya. Leluhur bagi kami berbeda karena serasa disambut ya. Di sini ini kita serasa disambut dengan keadaan alam yang sejuk dan Masya Allah, benar-benar rasanya tuh adem di sini. Di dalam perjalanan memang terasa capek, tetapi kita tidak sampai merasakan capeknya karena ada canda tawa di setiap perjalanan.
menuju ke arah makam. Nampak kanan kiri banyak ditumbuhi pohon-pohon yang menjulang tinggi, dan rumah terasa jarang di kanan kirinya. Jadi wilayahnya itu sepi, tidak begitu ramai dengan pemukiman penduduk. Kami satu rombongan bertujuh, tapi karena tidak ada pemandunya jadi saling pencar karena ada yang capek, ada yang lanjut jalan kayak gitu ya. Tetapi memang niat kita kesini berziarah dengan niat baik, maka dimudahkan jalannya. Walaupun di tengah perjalanan kadang ada yang merasa lelah. Oh iya, sebetulnya bisa dilalui dengan jalur taksi, tetapi kebetulan kami memang saat itu tidak menemukan taksi. 我们到了，还是不知道我们要去哪边呢？那里呀。可是我不知道我们要坐哪边。哦，好凉哦。 Akhirnya kami sampai juga ke pemakaman muslim tertua di Taiwan, Liu Zhangli. Tidak lupa kami memberikan salam ketika memasuki makam, wilayah area makam, dan jalan ini masih menanjak ke atas karena makam yang utama berada di paling atas sendiri. Kami masih melanjutkan perjalanan hingga tujuan ke atas. Nanti kita eksplor lagi apa yang ada di atas sana. Kita masuk sana, masuk. Masih masuk sana lagi ya. Mungkin ini yang jalan ini loh mungkin ya. Di kejauhan nampak pagoda putih itu tuh di sana ya. Itu paling puncak atas sana. Tetapi mungkin kita tidak sampai ke sana karena terlalu tinggi. Nah, ini mulai menanjak ke atas, terlihat jelas makam-makam muslim yang bertuliskan huruf hijaiyah. Masih menanjak lagi. Nah, itu yang di atas itu makam utama. Jadi makam muslim tertua, makam yang paling utama itu posisinya di atas sana. Dan untuk mencapai atas kita harus menaiki tangga yang cukup tinggi, lumayan cukup tinggi, hampir mirip dengan ini ya, ziarah kubur kalau di makam-makam Wali Songo itu seperti ini. Jadi memang pemakaman muslim ini ditempatkan pada posisi yang cukup tinggi, datarannya cukup paling tinggi. Jadi betul-betul saya itu merasa, perasaan saya itu bagaimana ya bisa berkunjung ke sini itu sangat-sangat bersyukur diarahkan ke arah kebaikan, mengunjungi makam-makam leluhur di saat kita bisa merantau di negeri orang. Nampak di samping pagoda putih itu di dekatnya sebuah tembok bertuliskan Allah dan lambang bulan bintang. Lalu di sekitarnya kesunyian deretan makam, batu nisan, mausoleum dan kuburan dari berbagai bentuk dan ukuran. Jadi makam di sebelah sana itu juga ada lambang salibnya yang bisa dikatakan sebagai makam orang yang beragama Kristen, dan ini merupakan contoh toleransi antar umat beragama sejak dulu kala yang sudah dilestarikan di bumi Taiwan.
Akhirnya kami sampai juga di makam utama, makam Jenderal Muslim yang merupakan penyebar agama Islam di Taiwan, merupakan makam tertua juga. Nampak di bawah pemandangan dari atas sangat indah. Dengan segala kerendahan hati, niat baik dan keikhlasan kami datang untuk berziarah di makam beliau. Utama ini juga ada bangunan berbentuk kubah, mungkin di zaman dulu digunakan untuk peribadahan juga, tetapi saya tidak bisa atau tidak berani menjelaskan secara rinci karena saya sendiri berziarah ke sini juga tidak bisa bertemu dengan juru kunci atau orang yang benar-benar tahu tentang silsilah atau nasab dari makam utama ini. Jadi kami hanya berniat untuk ziarah mengunjungi makam saudara kita muslim atau leluhur kita muslim ya teman-teman. Dan ini merupakan dataran yang sangat-sangat tinggi dari kota Taipei sendiri. Iya, soalnya nggak ada pemandunya ya. Di sebelah sana masih terlihat ada dataran tinggi lagi untuk naik ke atas. Sepertinya seperti ada bangunan suro di atas sana. Kita naik ya. Setelah sampai atas, kami menemukan dua kolam. Kolam ini sepertinya difungsikan sebagai tempat wudhu dulunya, karena di atas sana itu ada tempat untuk melaksanakan ibadah seperti langgar atau suro gitu ya. Ini kolamnya sudah terlalu lama jadi tidak ada airnya, tetapi bekas pancuran-pancuran untuk berwudhu itu terlihat di sini. Dan mata airnya seperti dari mata air asli pegunungan. Selama berada di makam muslim tertua ini gimana Mas kesannya? Bisa di-share ke teman-teman BMI juga Mas, khususnya yang udah ada di Taiwan yang belum tahu tempat ini Mas. Mungkin bisa dekat kamera Mas. Kesannya gimana Mas? Ya? Terenyuh gitu ya? Ternyata juga ada itu loh. Di Cina ada muslim, Ada kuburan muslim, ada di bawah makam muslim gitu. Begitu. Jadi bangga ya sebagai orang yang beragama Islam. Bangga sebagai muslim ya. Ternyata muslim itu menyeluruh dunia. Menyeluruh dunia, di berbagai belahan dunia ada, di berbagai tempat-tempat dimanapun kita kunjungi, kita singgah itu ternyata ada orang-orang muslimnya. Walaupun itu mungkin sementara saat ini di Taiwan itu adalah minoritas ya Mas ya. Karena mayoritas di sini memang beragama Konghucu ya. Dan kesannya itu tadi kesan. Sementara pesannya untuk para teman-teman BMI yang bisa libur, mungkin bisa berkunjung ke sini atau gimana Mas pesannya? Pesannya mudah-mudahan ada gimana ya, generasi melestarikan seperti ziarah kubur gitu, melestarikan semua BMI yang ada di Taiwan untuk mengunjungi makam-makam leluhur dan mendoakan mereka, khususnya mengirim Al-Fatihah ya Mas ya. Mengirim Al-Fatihah dan apa itu? Menelusuri jejak-jejak para yang ada di makam ini loh. Dulu itu sejarahnya gimana gitu ya. Ceritanya gimana dan gitu. itu nanti bisa kita bawa, kita bagikan, kita share ke teman-teman, menjadi share yang sangat bermanfaat. Oh begitu ya, terima kasih. Tidak kapok Mas untuk mengunjungi tempat ini? Tidak kapok. Untuk perjalanannya itu tadi bagaimana Mas? Sangat-sangat jauh, melelahkan gitu, soalnya belum tahu. Belum gitu. tahu. Tapi setelah sampai ke atas puas ya, puas. senang, benar-benar senang, puas.
Dan saya berada di makam leluhur Muslim tertua di Taiwan ini, merasakan di sini itu auranya positif sekali dan sejuk, menenangkan. Bahkan saya merasa sangat-sangat gimana ya, rasanya tuh terenyuh kayak gitu loh ya. Saya jauh-jauh dari Indonesia bekerja di Taiwan dan mempunyai kesempatan libur bisa berkunjung ke makam orang-orang Muslim, leluhur Muslim tertua di Taiwan. Sangat-sangat bersyukur bisa menengok makam-makam beliau. Dan semoga teman-teman yang sekiranya tidak ada libur di Taiwan ini tetap bisa merasakan aura positifnya dari makam leluhur tertua di Taiwan ini lewat channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Noni Ayu Indonesia Taiwan, kue setia aku tenanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bagi teman-teman BMI semuanya yang bisa libur atau berkesempatan libur di Taiwan ini, jangan lupa untuk mampir ziarah ke makam Muslim tertua di Taiwan. Di daerah mana Mas ini Mas? Di dekat Taan ya, Masjid Taan ya, di Li Suang Li ya kayaknya. Nah itu tadi, jangan lupa disempatkan untuk mampir di makam tertua. Salam toleransi antar umat beragama di Taiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.